menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Saudara-saudari, kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan Injil Markus akan menemani kita dalam seluruh keseharian kita. Dan kita boleh merenungkan betapa baiknya Allah dalam hidup kita, betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Ia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita akan mendengar Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar dan para perwira serta orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah bagaimana Herodes ketika ia mendengar pewartaan Yesus dan juga pewartaan Yohanes, ada rasa takut dalam dirinya. Rasa takut, namun juga dia merasa ada sesuatu yang menyenangkan. Takut oleh karena dia pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis, sebab engkau
Herodes, engkau tidak layak untuk mengambil istri saudaramu. Senang karena pewartaan Yohanes, pewartaan tentang cinta dan kebaikan. Namun saudara-saudari, apakah sukacita, kesenangan dari Herodes menggugah hatinya? Tidak. Kesombongan, kekuasaan telah membutakan mata Herodes. Oleh karena nafsunya, oleh karena kekuasaannya, oleh karena kesombongannya, oleh karena gengsinya, ia menghancurkan, ia membunuh Yohanes. Ada beberapa poin yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama, sabda kebenaran itu begitu kuat. Sabda kebenaran itu mengguncangkan dunia, mengguncangkan kerajaan, mengguncangkan hati seseorang. Dan itulah yang dialami oleh Herodes. Sabda kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes telah mengguncang, menghancurkan hatinya. Tetapi persoalan, sabda itu tidak merubah hidupnya. Ia tidak membuka dirinya kepada sabda itu. Ia menutup dirinya, menutup mata, telinga, hatinya kepada sabda itu. Sehingga sabda yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis tidak sampai kepada Herodes, yang berarti tidak masuk ke dalam kehidupannya. Ia tetap menjadi manusia lama. Ia tetap dikuasai oleh kekuasaan, oleh harta. Di sini kita diingatkan betapa kuatnya sabda Tuhan. Dan kita dipanggil untuk terus mewartakan tentang kebenaran Allah, tentang firman Allah, tentang sabda Allah, tentang Injil Allah. Sebab sabda itu bisa merubah manusia dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Kita harus bersaksi. Apapun risikonya, kita harus bersaksi. Yang kedua, ada satu sikap ketakutan di dalam diri Herodes. Ketakutan akan kehilangan jabatan, posisi, harta, kekuasaan. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita. Keselamatan tidak dicapai oleh karena kekuasaan, jabatan, harta. Tidak. Keselamatan hanya dicapai jika kita mau menerima kebenaran Allah. Kerajaan dunia akan hancur, tapi kerajaan surgawi akan kekal selamanya. Di mana? Kemana yang harus kita cari? Tentu kerajaan surgawi. Orang yang takut akan kehilangan harta dunia, ya takut kehilangan jabatan, ya takut kehilangan popularitas, ya takut kehilangan harta. Sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang miskin. Orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dia adalah orang-orang hidup yang sebenarnya sudah mati. Oleh karena itu saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan. Yang ketiga, kesombongan. Kesombongan Herodes, kesombongan Herodias, kesombongan putri Herodes itu menjadi malapetaka, kehancuran. Demikian pun dalam hidup kita, saudara-saudara. Dosa yang pertama dan utama adalah kesombongan. Dan dosa itu menghancurkan manusia. Dan itulah yang kita alami, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kesombongan telah menghancurkan hidup manusia. Oleh karena itu pada permenungan kita hari ini, kita diingatkan oleh Injil ini. Jangan sampai kita hancur oleh karena kesombongan diri kita, keegoan diri kita, ingat diri kita, yang akhirnya hidup kita menjadi tidak bahagia. Kita hancur di dalam dosa, bahkan kita tidak memiliki apa-apa lagi untuk kita sampaikan kepada dunia. Oleh karena kita kehilangan semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini, jauhkan sikap kesombongan. Hancurkanlah sikap kesombongan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan keberanian iman,
dengan cinta Allah. Para kudus telah melakukan itu. Santa Agatha menjadi seorang martir oleh karena cintanya yang setia kepada Allah, yang mempertahankan imannya, mempertahankan ketulusan dan kejujuran, mempertahankan kebahagiaan ilahi dan kekudusan Allah dalam dirinya. Kita mampu mencapai kemuliaan akan kekudusan itu kalau kita mau siap berkorban, berjuang untuk senantiasa mempertahankan iman kita, mempertahankan kebenaran Allah dalam diri kita, seperti Santa Agatha dan Yohanes Pembaptis. Mari saudara-saudara, kita mulai dari sekarang untuk membiarkan sabda kebenaran hidup dalam diri kita, dan kita hidup di dalam sabda kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.